Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana sih caranya nanam tomat yang bisa dibilang sempurna? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Tapi bukan pakai tips berkebun biasa, kita bakal pakai sains. Ya, ini dia nih pertanyaan utamanya. Nggak peduli Anda petani profesional atau cuma suka nyambel di rumah, kita semua pengennya kan sama. Tomat yang buahnya banyak, gede-gede, dan rasanya enak. Dan ternyata ada loh resepnya. Dan ini penting banget loh, soalnya tomat itu bukan cuma pelengkap makanan. Tomat itu salah satu komoditas pertanian paling utama. Permintaannya naik terus tiap tahun. Jadi ya, nyari cara biar panennya makin maksimal itu jadi krusial banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya, eksperimennya. Jadi para ilmuwan ini bikin semacam kontes pupuk gitu, buat nyari ramuan mana yang paling jago. Dan ini bukan main-main loh, pertarungannya benar-benar diatur super rapi. Oke, di sudut pertama ada si juara bertahan, pupuk NPK. Ini pupuk kimia andalan yang isinya 3 nutrisi utama, nitrogen, fosfor, sama kalium. Nah, di sudut satunya lagi ada penantang baru nih, DI-Grow. Ini pupuk organik cair dari rumput laut coklat, isinya lengkap banget dari nutrisi makro, mikro, sampai hormon pertumbuhan alami. Dan lihat deh, mereka ini teliti banget. Bukan cuma nyoba 1-2 kombinasi. Mereka nguji 4 level dosis NPK yang beda-beda dan 4 level DI-Grow yang beda-beda juga. Terus, semua kemungkinan itu dikombinasikan. Jadi totalnya ada 16 resep pupuk unik yang diadu buat nyari mana yang paling juara. Oke, setiap tomat yang hebat itu kan awalnya dari tanaman yang sehat dan kuat. Jadi kita mulai dari fondasinya dulu ya. Tahap pertumbuhan awal, maksudnya kita lihat seberapa tinggi dan seberapa rimbun tanamannya sebelum dia mikirin soal buah. Pertanyaan pertama yang paling gampang, resep pupuk mana sih yang bikin tanamannya tumbuh paling jangkung? Soalnya kan tinggi tanaman itu salah satu tanda awal kalau tanamannya sehat dan punya potensi bagus. Dan jawabannya jelas banget. Coba lihat deh grafiknya. Dosis NPK 32 gram per tanaman itu konsisten bikin tanamannya jadi yang paling tinggi, hampir 98 cm setelah 2 bulan. Jauh banget kan bedanya sama yang cuma dikasih dosis paling rendah? Tapi tinggi doang kan nggak cukup ya. Tanaman juga butuh banyak daun. Daun itu ibarat dapurnya tanaman, tempat dia masak makanan lewat fotosintesis. Nah, resep mana nih yang paling jago bikin dapur ini jadi rame? Nah, ini dia nih. Di sini kekuatan kombinasi mulai kelihatan. Ternyata campuran 32 gram NPK yang emang bagus buat daun ditambah 12 ml DI-Grow itu hasilnya wow. Jumlah daunnya nambah hampir 15% di awal pertumbuhan. Ini modal yang bagus banget buat si tanaman. Oke, tanamannya udah kuat, daunnya udah rimbun. Sekarang fokusnya pindah. Kita masuk ke fase yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya? Dari bunga akhirnya jadi buah tomat. Kalau di dunia pertanian, waktu itu penting banget. Makin cepat tanamannya berbunga, ya makin cepat juga kita panen kan? Jadi resep mana yang jadi juaranya buat urusan ngebut berbunga ini? Dan hasilnya keren banget. Ternyata kombinasi yang sama yang tadi bikin daun paling banyak, yaitu 32 gram NPK plus 12 ml DI-Grow, itu juga yang bikin tanamannya berbunga hampir 2,5 hari lebih cepat. Kelihatannya mungkin dikit ya, tapi kalau buat pertanian skala besar, ini untungnya gede banget. Jadi ini bukan sulap ya. Logikanya gini, tanaman yang dari awal tumbuhnya cepat dan sehat, ya otomatis dia bakal lebih siap buat berbunga. Ibaratnya fondasinya udah kokoh, jadi dia siap buat masuk ke fase selanjutnya. Bunga banyak itu bagus, tapi pertanyaannya, berapa banyak yang beneran jadi buah? Nah, di sini ceritanya sedikit beda. Ternyata, dosis NPK yang paling tinggi yaitu 40 gram, malah yang ngambil alih. Dosis ini yang menghasilkan buah paling banyak, rata-rata hampir 41 buah per tanaman. Oke, kita udah lihat tanamannya tumbuh, berbunga, terus jadi buah. Sekarang waktunya buat momen yang paling ditunggu, panen. Disinilah kita bakal lihat hasil akhirnya kayak gimana. Nah, ini dia nih pertanyaan pamungkasnya. Jumlah buahnya banyak sih, oke. Tapi yang paling penting pada akhirnya kan total berat panennya, ya nggak? Jadi, resep mana yang bikin hasil panennya paling berat?
Dan pemenangnya adalah lagi-lagi dosis NPK tertinggi. Tanaman yang dikasih 40 gram NPK itu rata-rata menghasilkan 1,3 kilo tomat per tanaman. Ini benar-benar bukti kalau nutrisi tambahan di fase-fase akhir itu ngaruh banget buat bikin buah jadi lebih berat. Tapi jangan lupain si penantang organik ya. Soalnya efek dari DI Grow ini juga signifikan banget. Cuma pakai dosis tertinggi pupuk organik ini aja, berat total buahnya bisa naik lebih dari 13% dibanding yang nggak pakai sama sekali. Ini nunjukin kalau nutrisi-nutrisi mikro itu juga punya peran penting. Terus rahasia ilmiahnya apa sih? Jawabannya ada di huruf K dari NPK, yaitu kalium. Coba deh bayangin kalium ini kayak jalan tol super lancar di dalam tanaman. Tugasnya itu nganterin semua gula dan karbohidrat dari daun, langsung ke buah. Makanya buahnya bisa jadi lebih gede, lebih padat, dan lebih berat. Oke, setelah kita lihat semua data tadi, kesimpulannya apa dong? Yuk kita rangkum semuanya jadi panduan simpel yang bisa langsung dipraktekin. Nah, ini dia contekan resepnya. Kalau tujuan Anda adalah biar tanamannya tumbuh cepat di awal dan cepat berbunga, pakailah kombinasi 32 gram NPK plus 12 ml di iGrow. Tapi, kalau target utamanya adalah panen yang paling berat dan buahnya paling banyak, langsung aja naikin NPK-nya ke 40 gram. Gampang kan? Ini benar-benar bikin kita mikir ya. Kita baru aja membedah resep buat tomat yang lebih oke. Coba bayangin deh, kalau pendekatan sepresisi ini kita pakai buat tanaman lain, misalnya cabai, timun, atau melon. Wah, potensinya gede banget. Pertanyaannya jadi, kira-kira tanaman apa ya yang bakal kita oprek selanjutnya?